Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti tidak bergerak, doa sudah lama dipanjatkan, tapi keadaan tidak kunjung berubah? Hati mulai lelah, pikiran mulai sempit, dan harapan perlahan memudar. Lalu muncul satu pertanyaan dalam hati. Apakah takdirku memang seperti ini? Disinilah banyak orang lupa bahwa ada satu amalan yang mampu membuka jalan perubahan takdir hidup, yaitu istighfar. Allah berfirman dalam surah Nuh ayat 10-12. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia akan memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, serta mengadakan sungai-sungai untukmu. Ayat ini bukan sekadar janji biasa. Ini adalah jaminan langsung dari Allah. Istighfar bukan hanya menghapus dosa, tapi juga mengubah keadaan hidup. Allah juga berfirman dalam surah Hud ayat 3. Dan hendaklah kamu memohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan dalam surah Al-Anfal ayat 33. Dan tidaklah Allah akan mengazab mereka, sementara mereka memohon ampun. Inilah rahasianya. Istighfar menjadi sebab turunnya rahmat, diangkatnya musibah, dan dibukanya pintu kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan ini, jalan keluar dari setiap masalah, bukan sebagian, tapi setiap kesempitan. Dalam hadis lain, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya dalam sehari berkali-kali. Rasulullah yang sudah dijamin ampunannya, tetap menjadikan istighfar sebagai amalan utama. Karena beliau tahu, istighfar adalah kunci perubahan hidup. Ada kisah dari seorang alim di kalangan tabi'in. Suatu hari datang seseorang mengeluh tentang kemiskinan. Ia berkata, perbanyaklah istighfar. Datang lagi orang lain mengeluh tentang kekeringan. Ia menjawab, perbanyaklah istighfar. Datang lagi seseorang yang belum memiliki keturunan. Ia tetap menjawab, perbanyaklah istighfar. Murid-muridnya pun heran, mengapa semua masalah dijawab dengan satu amalan yang sama. Lalu alim itu berkata, aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Bukankah Allah telah berfirman dalam surah Nuh, bahwa istighfar mendatangkan hujan, harta, dan anak-anak. Dari sini kita mulai memahami, bahwa takdir yang terasa berat, bisa diringankan dengan istighfar. Jalan yang tertutup, bisa dibukakan dengan istighfar. Rezeki yang terasa jauh, bisa didekatkan dengan istighfar. Karena dosa yang kita lakukan, sering menjadi penghalang turunnya kebaikan. Dan istighfar adalah kunci yang menghapus penghalang itu. Dalam surah Az-Zumar ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini adalah harapan bagi siapa saja. Tidak peduli seberapa besar dosa yang pernah dilakukan. Selama masih mau kembali, pintu itu selalu terbuka. Ada kisah dari orang solih terdahulu. Ia memperbanyak istighfar dalam setiap keadaan. Saat berjalan, saat duduk, bahkan saat hatinya gelisah. Ia berkata, aku tidak menemukan amalan yang lebih cepat mendatangkan pertolongan Allah selain istighfar. Dan benar saja, setiap kesulitan yang ia hadapi selalu dimudahkan. Setiap kebutuhan yang ia inginkan selalu dicukupkan. Bahkan dari arah yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sekarang coba renungkan, mungkin bukan doamu yang tidak dikabulkan. Tapi ada dosa yang belum dibersihkan. Mungkin bukan rezekimu yang tertahan. Tapi ada hati yang belum kembali kepada Allah. Mulai hari ini, ubah hidupmu dengan amalan yang sederhana ini. Ucapkan dengan penuh kesadaran dan harapan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jangan hanya di lisan, tapi hadirkan di hati. Karena bisa jadi, kalimat sederhana itu adalah kunci perubahan takdir hidupmu.